Kebaikan adalah hal yang unik. Dia adalah hal yang luar biasa, hal yang universal. Semua orang di dunia ini, selagi dia punya logika yang waras dan dia punya hati nurani, semua orang akan sepakat untuk memuji kebaikan. Dan kata orang, kindness is the language that the blind can see and the deaf can hear. Kata orang, kebaikan itu adalah sebuah bahasa yang mana orang buta pun bisa melihatnya dan orang tuli bisa mendengarkannya. Dan hal yang perlu kita tahu tentang kebaikan adalah kita akan mendapatkan banyak sekali reward. Dan reward pertama dari kebaikan ini ternyata adalah bisa berbuat baik itu sendiri. Saya Fitran Kadir dan ini adalah Janahtis Vlog. Bismillahirrahmanirrahim. Percaya atau tidak, tubuh kita ini didesain untuk berbuat baik. Semua anggota tubuh kita ini sebenarnya diciptakan dan didesain untuk berbuat baik. Bukan saya yang mengatakan, tapi Al-Quran yang mengatakan itu. Allah mengatakan, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Bagi orang yang berbuat baik itu, untuk dia apa yang dia usahakan, dan atasnya apa yang dia usahakan. Artinya adalah, bagi orang berbuat baik, bagi dia apa yang dia kerjakan, dan bagi orang buruk, berbuat buruk, maka bagi dia pula, atas dia pula apa yang dia kerjakan. Dia akan menerima konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Menariknya di ayat ini Allah menggunakan kata kasabat untuk kebaikan dan iktasabat untuk keburukan. Akar katanya sama, kasabat dan iktasabat. Tapi ada tambahan huruf di sini. Kasabat artinya berbuat, mengerjakan sesuatu. Seperti orang biasanya mengerjakan sesuatu dan ini maknanya netral, mengerjakan sesuatu kebaikan. Tapi iktasabat artinya juga mengerjakan, mengusahakan sesuatu, tapi ada tambahan huruf ta di sini yang memberikan makna bahwa dia ada kesungguhan di situ. Artinya dia tetap mengerjakan sesuatu, namun ada beban yang lebih ketika dia melakukan itu. Dari sini kita paham bahwa ketika berbuat baik, orang melakukan itu dan mengeluarkan energinya, mengeluarkan tenaganya. Ketika orang berbuat buruk, dia mengerjakan itu dan dia mengeluarkan energi yang lebih. Masya Allah, dia mengeluarkan energi yang lebih, tenaga yang lebih karena beban yang dia terima itu lebih berat. Artinya, tubuh kita idealnya, normalnya didesain untuk berbuat baik saja. Ketika dia bekerja untuk keburukan, maka tubuh kita akan terporsir, bekerja lebih keras dan bekerja lebih terpaksa. Karena itu banyak sekali kejadian kita dapati hal-hal yang kemudian membuat pikiran kita tidak enak, hati tidak tenang, bahkan depresi, stres, dan lain sebagainya. Sedikit atau banyak, itu dikarenakan karena dosa-dosa, keburukan-keburukan yang kita lakukan. Dan menariknya dosa ini banyak ragamnya. Dosa ini bukan saja kita meninggalkan sholat, tidak puasa, tidak berzakat, dan lain sebagainya. Tapi dosa juga mengcover hal yang menyinggung perasaan orang lain, ngomongin orang lain, berkata yang tidak baik, mengomentari hal-hal yang mungkin tidak perlu dikomentari di Facebook, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya, menyampaikan hal-hal yang melukai hati orang lain. Sadar atau tidak, ketika kita melukai hati orang lain, kita pun juga mendapatkan hal yang sebenarnya kita akan terima akibatnya pada saat itu juga. Dan kita mungkin tidak menyadari itu. Nah, keburukan akan mendapatkan keburukan bagi diri sendiri sebelum kita mendapatkan punishment, baik dari Allah ataupun dari sosial. Dan sebaliknya kebaikan itu akan berdampak kepada kebaikan pula. Masya Allah. Dan hal pertama dari kebaikan ini yang akan kita peroleh adalah setiap pelaku kebaikan akan mendapatkan reward pertama, yaitu bisa melakukan kebaikan itu sendiri. Ini menarik, karena orang berpikir, kalau saya lakukan kebaikan ini, what is it for me? If I do this good, if I do this kindness, what is it for me? Kalau saya lakukan kebaikan ini, kalau saya jadi baik, apa poinnya untuk saya? Apa keuntungan untuk saya? Maka jawabannya adalah, if you do goodness, if you do kindness, what is it for you? Everything is for you. Allah mengatakan dalam surat Al-Isra, in ahsantum, ahsantum li anfusikum, wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, kata Allah, kamu sejatinya sedang berbuat baik kepada dirimu sendiri, dan kalau kamu berbuat buruk, itu juga sejatinya dikembalikan kepada dirimu sendiri. Sekalipun nanti akan ada dampak sosialnya mungkin, ada dampak kedepannya mungkin, ada hal-hal yang terjadi berikutnya, itu urusan belakangan. Hal pertama ketika kita berbuat baik adalah kebaikan. Bisa berbuat baik itu adalah sebuah rahmat, sebuah blessing yang harus kita syukuri. Kenapa demikian? Karena ternyata tidak semua orang Allah bukakan pintunya untuk bisa berbuat baik. Tidak semua orang Allah lapangkan, Allah mudahkan bagi dia untuk berkata-kata yang baik. Tidak semua orang mendapat kesempatan, mendapat kekuatan, dan diberikan keinginan untuk bisa berbuat baik. Maka ketika kita diberikan peluang oleh Allah untuk bisa berbuat baik dan kita lakukan itu, maka nikmat pertama yang kita peroleh setelah berbuat baik adalah perbuatan baik itu sendiri. Dan kemudian setelah itu apa? Setelah itu ulama mengatakan, inna min jazail hasanati hasanatan ba'daha
wa inna min uqubatis sayyi'ati sayyi'atan ba'daha. Ternyata setelah kebaikan yang kita lakukan, Allah akan membalas kebaikan itu, dan balasan pertamanya adalah kebaikan berikutnya. Dan keburukan yang kita lakukan, Allah juga akan membalas keburukan itu, dan keburukan pertama yang akan kita lakukan kemungkinan besar adalah the next evil, keburukan berikutnya. Maka tetap usahakan diri kita dalam kebaikan, karena Rasul mengatakan kepada kita, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq, sekalipun sekedar bertemu dengan saudaramu, bertemu dengan orang lain, dan menebarkan senyum, memberikan kebahagiaan, menitipkan kebahagiaan ke dalam hati orang lain. Dan ternyata kita baca di artikel, cukup banyak kita temukan berita atau informasi yang orang-orang tidak jadi melakukan suicide, tidak jadi bunuh diri, hanya karena dia bertemu random person di jalan, dan dia ketemu dengan orang yang random di jalan. Orang ini memberikan senyum kepada dia, dan dia kembali hidup dalam hatinya sebuah harapan. Dan Masya Allah, ini kebaikan yang besar, dan Allah akan memberikan reward yang besar bagi orang yang bisa meningkatkan optimisme orang lain, memberikan harapan kepada orang lain, menjadikan orang lain yang tadinya pesimis menjadi optimis, yang tadinya tidak tentu arah menjadi tentu arah, yang tadinya tidak punya visi menjadi punya visi, dan orang yang tadinya mungkin tidak fix, badannya tidak sehat atau pikirannya tidak bagus, kemudian setelah diskusi dengan kita badannya jadi lebih mendingan atau pikirannya lebih bahagia, maka Allah titipkan kebaikan untuk mereka, Allah berikan kebaikan untuk orang-orang ini. Dan Allah mengatakan, faman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa yang menghidupkan satu orang saja, seolah-olah dia menghidupkan kemanusiaan seluruhnya. Jadi kita tetap stay doing good, stay being kind, apapun yang terjadi, berlaku baiklah, berikanlah kebaikan ke semesta ini, karena kebaikan itu yang pertama kali akan kembali kepada diri kita sendiri, dan dengan kebaikan itu Allah akan angkatkan stres dari kita, Allah akan bikin pikiran kita lebih terbuka, dan Masya Allah, setelah itu Allah berikan rentetan pahala berikutnya dari setiap kebaikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.